ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin pengajian atau kajian pada malam Kamis tanggal 23 Maret 2022 dari PCM Segan yang saya hormati. Semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita sampaikan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kita, menambah ilmu dan juga memperkuat akidah Islam kita, sehingga kita berharap kehidupan kita ini akan terus memberikan manfaat untuk kebaikan diri kita maupun orang lain, sehingga kita pada akhirnya menjadi manusia yang husnul khatimah, yang ini merupakan harapan dari setiap muslim. Salawat dan salam tak lupa selalu kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pada kajian malam hari ini, pada pertemuan yang lalu kita telah mengkaji terkait dengan beberapa hal pengantar tentang hadis. Pada pertemuan terakhir kita sudah memasuki pada bahasan tentang sanad dan matan. Nah, hari ini kita akan lanjutkan pembahasan terkait dengan pembagian hadis. Nah, sebenarnya hadis itu dibagi menjadi apa saja? Ya, ini yang awal lalu ya. Maaf, ini slide-nya agak lambat. Ya, baik. Pembagian hadis. Ya, hadis itu dibagi, pertama dilihat dari dapat diterimanya sebagai hujjah ya, atau tidak ya. Jadi hadis itu tentu adalah sebagai hujjah. Hujjah itu sebagai dasar dalam mengambil suatu hukum dalam agama Islam. Nah, dalam konteks ini hadis dibagi menjadi dua bagian. Pertama disebut sebagai hadis makbul. Ya, hadis makbul. Apa itu hadis makbul? Hadis makbul ya, artinya adalah hadis yang dapat diterima ya, sebagai dalil syar'i. Ya, karena apa? Ya, dalam kita menetapkan suatu hukum, ya, tentu dalam Islam ini ada sumber utamanya. Ya, kalau tidak Al-Quran maka as-sunnah. Nah, dalam kategori hadis ya, atau yang disebut dengan sunnah, nah, hadis makbul itu adalah dasar ya, yang bisa kita gunakan ya, untuk menetapkan suatu hukum. Jadi tidak asal hadis kemudian bisa kita jadikan sebagai pedoman hukum ya, maka perlu kita bedakan ya, bahwa hadis itu ada yang makbul ya, yang disebut dapat diterima secara syar'i. Nah, hadis yang makbul itu apa? Hadis yang makbul itu adalah pertama hadis sahih. Nah, dan sahih itu nanti akan dibagi menjadi sahih li dzatihi dan sahih li ghairihi. Ya, sahih yang dengan sendirinya artinya memenuhi semua kriteria baik dari sisi perawinya, orang yang menyampaikan, maupun juga matanya. Ya, itu tidak ada penghalangnya, tidak ada hal yang buruk di situ sehingga bisa dikatakan hadis itu sahih. Nah, tetapi ada yang mungkin perlu dukungan ya, dengan riwayat dari orang lain. Apabila ya, misalnya salah seorang perawi itu hafalannya kurang bagus,
Ya, ada yang menghafal tapi cepat lupa. Ya, tapi sebenarnya matanya oke, bagus gitu ya. Ya, tapi ada salah seorang perawi yang agak buruk hafalannya. Entah bisa jadi kebalik dalam meriwayatkan hadis. Nah, itu bisa diangkat sampai pada tingkat sahih li ghairihi kalau ada pendukung. Jadi orang lain juga meriwayatkan hal yang sama. Nah, itu yang sahih. Nah, nanti kriteria sahih itu apa? Akan kita lihat selanjutnya. Kemudian tingkatan di bawahnya itu adalah hadis hasan. Ya, hasan. Ada sahih, kemudian ada hasan. Kalau hasan itu baik. Kalau sahih itu benar. Maka ada istilah tidak setiap yang baik itu benar. Ya. Yang benar insya Allah baik. Atau seringkali kalau dalam kehidupan real di masyarakat, orang itu banyaknya bisanya apa? Membenarkan kenyataan, bukan menyatakan kebenaran. Nah, yang berat itu menyatakan kebenaran. Kalau membenarkan kenyataan itu gampang. Nah, nyatanya ini ya piye meneh. Tapi kalau menyatakan kebenaran itu butuh perjuangan. Nah, maka istilahnya di hadis itu ada sahih, ada hasan. Ini, maaf, hilang lagi PowerPoint-nya ya. Nah, sebenarnya materi sudah saya share ke Ustadz Mulyono ya dalam bentuk PDF. Ya. Kemudian tadi hadis makbul ya. Jadi inti pokoknya hadis makbul itu dibagi dua, yaitu sahih kemudian hasan. Nah, kemudian tingkat berikutnya. Nah, tingkat berikutnya adalah disebut dengan hadis mardud. Ya, mardudun. Ya, mardud itu artinya yang tertolak. Ditolak sebagai dalil syar'i. Jadi kalau untuk menetapkan suatu hukum, apakah itu halal, apakah itu haram, nah, dalil dari hadis mardud ini tidak bisa dipergunakan. Nah, karena tidak sampai tingkat setidaknya hasan. Nah, yang termasuk dalam kategori hadis mardud yang tertolak ini, nah, nanti akan dilihat dari kualitas sanad ya, dan juga matanya. Ya, dari segi kualitas ya, sanad dan matanya. Ya, sanad itu yang kemarin kita tampilkan, yang an itu. Ya. Misalnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Siapa lagi ya, sampai nanti Bukhari atau Muslim atau yang lain. Nah, itu namanya sanad. Adapun matan adalah teksnya ya, atau nasnya, teks utamanya, isi dari hadisnya. Nah, dilihat dari sisi kualitas sanad dan matan ini, nah, hadis dibagi menjadi 3. Ya. Nah, dari kualitas sanad dan matan, yang pertama adalah hadis tadi sama dengan hadis makbul, yaitu hadis sahih. Ya, yang pertama hadis sahih, kemudian yang kedua hadis hasan, dan yang ketiga adalah hadis dhaif. Ya, dhaif itu lemah. Nah, definisi hadis sahih, hasan, dhaif itu apa? Akan kita lihat. Ya, saya nggak bisa dilihat di sini. Ya, hadis sahih. Ya, sahih secara bahasa artinya sehat. Kalau orang sehat itu kan sihah. Sahih, sehat, waras gitu ya. Nah, atau benar tadi. Nah, definisi dari hadis sahih ini adalah ma rawahu adlun tamudhabti muttasilus sanad, ya, ghairu mu'allalin wala syad. Itu secara istilah Arabnya begitu ya. Ma rawahu adlun. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwayat yang adil. Apa yang dimaksud dengan adil? Jadi adil itu tidak hanya
istilahnya sama satu dengan yang lain, tidak. Prinsip adil pertama dalam perawi hadis itu adalah harus seorang muslim. Ya, muslimnya baik, bukan muslim yang fasik. Muslim yang fasik itu ya sholat ning maksiat ya. STMJ nggih. Sholat terus maksiat jalan. Nah, jadi adlun itu adalah muslim yang baik. Kemudian juga integritas akhlaknya baik. Jadi tidak hanya muslim KTP saja gitu. Ya, tapi betul-betul ya muslim, soleh gitu ya, amil, ya. Alim saja belum cukup. Karena banyak alim juga tidak amil gitu ya. Jadi kalau sudah amil, ya, tapi sebaliknya juga amil itu juga tidak cukup. Maka muslim yang baik itu yang alim, amil. Karena kalau dua hal ini dipisahkan tidak bisa. Ada orang tua amil, rajin dia ibadah, ning tidak alim, jadi rodok ngawur gitu ibadahnya. Cara wudhunya ora bener, ya. Sujud sahwi ora reti misalnya gitu ya. Bacaan sholat salah, ya enggak dia mengingatkan. Nah itu masalah. Maka tidak cukup, harus alim, harus amil. Nek alim, nah itu juga banyak. Bahkan orientalis pun mungkin alim. Ya, kita tahu Senuk Hogronya ini hafal Quran. Ini orang amal ke. Jadi ora cukup. Ya. Ibaratnya kalau hanya ya mengiso maca ora paham tok, itu jadi kayak beo nanti. Karena orientalis tuh banyak yang hafal. Ignaz Goldziher itu. Dia ilmu qiraat aja tahu gitu. Ya, kemudian itu ya Senuk Hogronya kalau di Indonesia. Ada Theodor Noldek gitu ya. Itu mengkaji tentang Makiyah Madaniyah dan lain sebagainya. Tapi ya tidak amil gitu ya. Nah, ini yang masalah. Maka harus ini kualitas adil di sini baik. Ya, muslimnya baik, integritas akhlaknya baik. Jadi seorang ahli hadis itu kalau suka bercanda yang bohong-bohong, ya, itu juga bisa mempengaruhi kualitas hadisnya. Ya. Kemudian selain adlun, tamudzabti. Ya, istilahnya tamudzabti, tam itu sempurna. Dzab, ya, dzab itu tepat. Ya, maksudnya adalah sempurna dalam kaitan kekuatan hafalannya. Ya. Punya hafalan yang kuat, hafalannya mutkin. Kalau anak-anak yang biasa menghafal Quran itu disebut mutkin gitu ya. Hafalannya itu sempurna. Kalau ditasmi, ya ditasmikan, diperdengarkan hafalannya dari awal Al-Fatihah sampai An-Nas itu satu kali duduk hafal tanpa salah. Itu namanya tamudzabti atau ala dhahri qalbin. Ya. Sudah di luar kepala. Kita kalau saksikan di pas bulan Ramadan di televisi, anak-anak yang kalau hafalannya bisa dibalik itu ya. Sebelum ayat ini apa dia tahu. Itu namanya tamudzabti. Nah, penghafal hadis seperti itu. Nah, orang yang diberi karunia hafalannya bagus itu diantaranya seperti sahabat Abu Hurairah. Rasulullah pernah berdoa, kemudian diaminkan. Doanya itu Allahumma inni as'aluka ilman la yunsa. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilman, suatu ilmu la yunsa, yang tidak akan pernah terlupakan. Kemudian diaminkan oleh Rasulullah itu. Ketika itu Abu Hurairah membentangkan ridaknya, ridak itu sorbannya, dan diaminkan doa itu oleh Rasulullah. Ya, sehingga Abu Hurairah menjadi sahabat yang paling banyak menghafalkan hadis. Enggak pernah lupa. Sekali hafal tidak pernah lupa. Nah, kalau kita banyak hafal atau sedikit hafal, oke lali nih. Ya, ini tamudzabti. Jadi seorang penghafal hadis yang sempurna hafalannya. Kemudian muttasilus sanad. Ya, sanadnya nyambung.
Sanad itu rangkaian periwayatannya itu nyambung, tidak ada yang terputus. Ya, terputus itu bisa jadi karena mengaku berjumpa dengan syekhnya begitu, tetapi dia tidak berjumpa, mengaku sebagai muridnya tidak pernah jadi murid juga. Ya. Kemudian juga dari sisi kehidupan tahunnya, ya, itu kaitan dengan ittisalus sanad, ya, atau muttasilus sanad, ya, kebersambungan sanadnya. Nah, kemudian ghairu mu'allal, ya, tidak bercacat, tidak janggal. Jadi hadis yang disampaikan tidak janggal, tidak cacat. Artinya hadis itu dengan perawi-perawi yang lain itu tidak menyelisihi. Ya. Kalau hadis itu bukan hadis ahad, ya, maka ada bisa pembanding gitu ya. Kecuali kalau hadis ahad. Nah, ini hadisnya tidak berbeda dengan hadis yang lain, baik dari sisi lafadz maupun juga isi maknanya. Ya, tidak ada cacatnya. Ya, termasuk juga nanti dari perawinya itu sendiri hafalannya tidak buruk. Ya, tidak buruk dalam hafalan. Ya, kemudian walasad, ya, juga tidak menyimpang. Ya, hadis-hadisnya tidak menyimpang. Ya, ada hadis itu kadang juga yang menyimpang, gitu ya. Terutama hadis-hadis kalangan Syiah itu ya. Kalau di kalangan Syiah, hadis mereka itu tidak pakai Bukhari Muslim. Kalau kita yang dikenal kan Bukhari Muslim. Ya. Kalau mereka namanya kitabnya Usulul Kafi. Ya, namanya kitab Usulul Kafi. Hadisnya sudah beda. Ya, karena mereka menolak riwayat-riwayat yang diriwayatkan melalui sahabat, khususnya dari Abu Bakar, Umar, ya, Utsman, ya, khususnya Abu Bakar dan Umar khususnya. Untuk yang Syiah, maka nggak bakalan ketemu. Karena mereka menganggap Abu Bakar dan Umar itu adalah perampok kekuasaan. Jadi kalau sesama muslim sekarang ini berkelahi hanya masalah kekuasaan, itu seperti kita kembali pada masa munculnya Syiah dan Khawarij. Karena Islam itu terpecah hanya gara-gara politik. Dan yang menghembuskan itu siapa? Yahudi, yaitu Abdullah bin Saba. Nah, maka kalau muslim dengan yang lain sama-sama berkelahi, nah itu kembali ke zaman dulu sebenarnya. Ya, kembali ke hadis, ya, bukan ke politik. Kalau politik itu nanti pembahasannya lain lagi ya. Itu ada materi namanya Al-Firaq Al-Islamiyah. Ya, sejarah munculnya kelompok-kelompok Islam. Ya, sebenarnya itu di materi akidah yang kemarin disampaikan oleh Pak Naim. Ya, bagaimana sejarah munculnya Syiah, munculnya Khawarij, Mu'tazilah, ya, Maturidiyah, Asy'ariyah dan lain sebagainya. Ya, sampai dengan aliran-aliran kontemporer yang muncul begitu ya. Nah, hadis bukan masalah itu yang dikaji. Ya. Kemudian, nah hadis yang paling sahih adalah hadis yang mutawatir. Jadi tidak setiap hadis itu juga tidak setiap hadis sahih itu kualitasnya sama. Hadis sahih yang paling tinggi derajatnya adalah yang mutawatir. Ya. Apa itu mutawatir? Ya. Mutawatir itu kalau kata Ustadz Zakir, kamu tidak perlu khawatir katanya. Karena sudah terjamin. Artinya jaminannya itu betul-betul bagus kualitasnya. Ya, jadi hadis sahih yang paling tinggi itu adalah yang kategorinya mutawatir. Apa itu yang mutawatir? Ya, hadis yang mutawatir itu adalah hadis yang jumlah periwayatnya itu banyak di setiap level. Ya, di setiap level. Baik dari level sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Ya, sampai nanti ke perawi yang terakhir. Nah, itu adalah hadis mutawatir ya. Jadi hadis yang jumlah periwayatnya banyak pada setiap level. Ya, sehingga ya menurut adat, ya, adat itu artinya yang sudah menjadi pengetahuan umum, ya, tidak mungkin bahwa mereka kemudian bersepakat untuk berdusta, ya, karena banyak
saksinya. Ya, saksinya banyak. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Ya. Nah, alhamdulillah bisa ditampilkan. Ya, jadi setiap level itu level hadis. Ya, tobaqoh namanya. Jadi dari misalnya sahabat Umar meriwayatkan dari Rasulullah. Ya. Kemudian ada juga sahabat yang lain selain Umar. Misalnya ada Abdullah ibnu Mas'ud, ada Abdullah ibnu Abbas. Ya. Kemudian juga sahabat-sahabat yang lain. Ya. Bahkan mungkin lebih dari 10 sahabat. Nah, itu bisa kita sebut sebagai mutawatir. Ya. Di setiap tabaqah, bahkan setelah generasi sahabat, ya, dari para tabi'in dan berikutnya. Nah, itu yang disebut dengan mutawatir. Ya. Sebagaimana Al-Quran. Ya. Karena Al-Quran itu juga sifatnya mutawatir. Maka dalam konteks Islam itu ada ijma'. Ya. Ada ijma' itu adalah kesepakatan. Ya, kesepakatan dari orang banyak. Nah, apalagi kesepakatan dari para sahabat. Nah, itu dijamin ya, mereka itu tidak akan berdusta. Ya, karena itu sudah dijamin oleh Rasulullah SAW ya, tentang kejujuran para sahabat. Kemudian yang kedua yaitu hadis hasan. Nah, ini level di bawah sahih. Nah, hadis hasan. Nah, hasan itu yang baik. Nah, hadis yang memenuhi kualifikasi hadis sahih, kecuali ya, dalam hal hafalan yang kurang begitu kuat. Jadi hasan itu satu saja kekurangannya, cuma dalam masalah hafalan. Jadi perawinya agak kurang baik hafalannya. Nah, kalau sahih itu hafalannya betul-betul dhabit tam, tamu dhabti, sempurna, mutkin. Nah, kalau hasan ini mungkin 1-2 masih ada yang kelewat. Karena apalagi kalau bahasa Arab itu kelewat wawu tok saja itu bisa mempengaruhi makna gitu ya. Nah, ini hadis hasan. Nah, kemudian ada yang mardud. Nah, yang disebut dengan hadis yang tertolak sebagai hujjah ya, untuk dijadikan nas atau dalil. Nah, dhaif itu artinya lemah ya. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan lemah ya. Nah, maka kata dhaif itu artinya lemah. Yaitu hadis yang tidak terkumpul syarat-syarat hadis makbul. Nah, yakni di sini ada hadis dhaif terbagi dua, ada dhaif yang kualitasnya biasa, tapi ada juga yang dhaif sekali atau dhaif jiddan gitu ya istilahnya. Nah, yang sampai pada hadis dhaif sekali, yang dhaif jiddan, nah ini sampai bisa dikatakan sebagai hadis yang maudhu'. Maudhu' itu palsu. Ya, hadis yang maudhu', palsu. Nah, maka hadis Rasulullah menyebutkan man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minnar. Ya, barang siapa sengaja berdusta atas namaku falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka tempat duduknya adalah di api neraka. Nah, masuk dalam kategori ini nanti ada hadis mungkar, hadis matruk. Ya, dan yang semisal. Nah, kemudian dari segi kuantitas jumlah, ada kuantitas, ada kualitas. Nah, kalau ini kuantitas, ya, kuantitas periwayatnya. Nah, hadis ini dibagi menjadi dua. Ya, tadi kita singgung mutawatir. Ya, hadis yang jumlah periwayatnya banyak pada setiap level sanad. Ya, sehingga menurut Anda tidak mungkin bersepakat untuk berdusta. Nah, ini yang mutawatir, jumlah periwayatnya banyak.
Nah, kemudian disebutkan di sini, ya, sebenarnya definisi di atas sudah cukup komprehensif, namun sebagian ulama kemudian menetapkan jumlah minimal. Berapa sih minimal periwayat hadis mutawatir? Nah, di sini misal ada yang menyebut minimal ada 4 orang saksi laki-laki. Ya, 4 orang saksi laki-laki. Seperti dalam peristiwa, kalau dalam hukum Islam itu menuduh orang yang berbuat zina, itu harus mendatangkan fal ya'tu bi arba'ati syuhada. Harus 4 laki-laki. Kenapa laki-laki? Kok tidak perempuan? Nah, karena disebut laki-laki itu akalnya itu lebih sempurna dari perempuan. Perempuan itu seringkali perasaannya lebih dalam. Laki-laki logikanya lebih jalan. Maka harus 4 orang saksi laki-laki. Nah, mengambil itu. Kemudian ditambah yang lain 5 orang ulul azmi. Ulul azmi di sini bukan istilah untuk rasul itu ya, tetapi ulul azmi untuk kalangan para perawi hadis yang mereka disebut mereka yang adil. Tadi masuk dalam kategori adil, jujur, sikoh, terpercaya, bahkan tidak tertuduh sebagai pendusta. Jadi tertuduh saja itu bisa mencederai suatu hadis. Orang jujur tapi tertuduh berdusta, berbohong, itu bisa mempengaruhi hadis. Ya. Kemudian sampai ke 10 orang, 20 orang, 40 orang dan seterusnya. Ya. Jadi minimal 4. Ya, kalangan ulama menetapkan ada 4 orang saksi ini. Ya, sampai jumlah yang lebih banyak, sampai 40 orang dan seterusnya. Ini mutawatir. Nah, kemudian yang mutawatir ini juga dibagi lagi menjadi dua macam. Ada hadis yang mutawatir lafzi, lafadznya. Jadi ketika meriwayatkan suatu hadis, ada sahabat atau mungkin tabi'in meriwayatkan itu secara lafadz. Ya, lafadznya itu sama begitu ya. Jadi tekstual, apa yang dikatakan kalau A ya A. Ya, tidak hanya sekadar mengambil kesimpulan atau maknanya, tetapi betul secara tekstual ABCD-nya, alif ba ta-nya itu sama persis. Nah, ini yang disebut dengan hadis mutawatir lafzi. Ya, tapi ini jumlahnya sangat sedikit karena memang menghafalkan hadis dengan kata-kata yang letterlek sama itu tidak mudah. Ya, tetapi kalau yang bil makna, ya, secara maknawinya, nah itu lebih banyak. Nah, maka di sini di nomor 2 hadis mutawatir maknawi, secara maknawi, ya ini yang lebih banyak. Nah, maka kemudian yang perlu diingat, ya, setiap hadis mutawatir itu pasti sahih, tapi tidak setiap hadis sahih pasti mutawatir. Ya, setiap hadis yang mutawatir pasti sahih karena periwayatnya banyak. Tapi tidak setiap hadis yang sahih itu pasti mutawatir. Nah, selanjutnya selain yang kategori mutawatir, nah ini ada hadis ahad. Nah, istilah ahad itu kan satu. Qul huwallahu ahad. Esa. Hadis yang jumlah periwayatnya tidak mencapai jumlah periwayat pada hadis mutawatir. Nah, maka masuk dalam kategori hadis ahad ini hadis masyhur. Ya, jumlah jalur periwayatnya hanya antara 3 sampai dengan 9 jalur. Jalur periwayatan dalam sanad. Nah, kemudian hadis aziz, nah, ini jumlah jalur periwayatnya hanya dari 2 ke 2 jalur. Sayang tidak bisa ditampilkan di laptop ini ya. Kalau bisa ditampilkan ada diagram gitu. Jadi satu hadis itu periwayatnya melalui jalur misalnya Umar bin Khattab, tapi juga selain sahabat Umar ada Abu Hurairah atau Anas bin Malik. Nah, kemudian ke bawahnya begitu. Nah, ada juga hadis gharib.
Ya, jumlah periwayatnya ini hanya satu orang, ya satu-satu. Kalau hadis yang satu-satu ini ya seperti hadis innamal a'malu binniyat. Nah, itu hadisnya satu. Karena yang satu jalur hanya melalui Umar saja. Yang lain tidak. Nah, kemudian kualitas hadis ahad, nah, bisa sahih, bisa hasan, bisa juga dhaif. Ya. Jadi kualitas hadis ahad ini ada yang sahih, ada yang hasan, ya, ada juga yang dhaif. Nah, hadis ahad ini beberapa kelompok umat Islam ada yang menolak juga. Kalau di ulama-ulama terdahulu ya, ulama kontemporer seperti Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Ridho itu kurang suka menggunakan riwayat hadis ahad, khususnya dalam masalah akidah. Ya, karena akidah itu harus betul-betul hati-hati, sehingga seperti Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Ridho itu kalau kita kaji dalam kitab tafsirnya ya sangat menghindari hadis ahad, khususnya dalam masalah akidah. Karena akidah harus bersifat qat'i. Ya, sehingga harus banyak perawinya untuk bisa memastikan bahwa itu qat'i kuat. Nah, kemudian dilihat dari segi kebersambungan sanadnya. Nah, hadis ini dibagi menjadi dua. Ada yang muttasil. Nah, muttasil itu bersambung sanadnya. Nah, ini yang kemarin ditanyakan di pertemuan yang lalu. Munqati', nah, itu yang terputus. Munqati'. Ya, tapi dibedakan dengan maqtu'. Ya, ada maqtu', ada munqati'. Ya, munqati' dari kata inqata'a. Kalau maktu dari qata'ah. Kalau maktu itu maksudnya terhenti ya, terputus, maksudnya cuma sampai apa? Tabiin gitu ya. Nah, kalau munqati itu betul terputus. Ya, enggak nyambung. Ada yang dilompati. Nah, kemudian masuk ke hadis dhaif. Dalam definisi atau pengertiannya, ya, dhaif tadi adalah lemah, ya, lawan dari kuat. Dhaif lawan dari kuat. Kuat itu qawi, ya, kalau dalam bahasa Arabnya qawi. Nah, secara istilah ini, al hadisu dhaif wa kullu haditsin lam yajtami fihi sifatul qabul, yakni sifatul hadis sahih wal hasan. Ya, jadi hadis dhaif adalah setiap hadis yang tidak ya, terkumpul di dalamnya sifat-sifat hadis yang makbul, yang dapat diterima dari hadis sahih atau hasan. Ya, artinya ada yang tidak ada, seperti apa? Tamu dzabtinya tidak ada, muttasilus sanadnya tidak ada, atau di situ ada illah, ya, ada suatu yang menghalangi apa? Kesahihan hadisnya. Nah, ini yang dhaif. Nah, kemudian dari segi kualitas kedhaifannya, nah, hadis dhaif ini dibagi menjadi dua tingkatan. Ya, tadi di awal sudah, ya, hadis dhaif yang tidak terlalu lemah. Ya, lemah tapi tidak terlalu, ya, biasa. Nah, seperti periwayatnya lemah. Lemah itu ya lemah hafalannya buruk. Dan seorang perawi itu bisa berubah seiring dengan usia juga. Maka dalam meneliti hadis itu juga seringkali dilihat usianya. Misalnya seorang perawi meriwayatkan hadis ketika itu masih usia 25 tahun atau 20 tahun. Nah, nanti akan dinilai berbeda ketika dia sudah meriwayatkan hadis di atas usia 60 tahun. Boleh jadi ya, ketika sudah di atas 60 tahun sudah agak pikun begitu. Maka kualitas hadisnya pun menjadi turun. Berbeda. Ya, ini bisa terjadi. Ya, karena mulai buruk hafalannya. Ya, si'ul hifdi.
Nah, maka metode ilmu hadis ini sebenarnya sangat bagus kalau diterapkan dalam ilmu mengkaji tentang media, ilmu tentang media komunikasi, berita hoax istilahnya. Kalau di surat Al-Hujurat itu kan disebutkan di ayat ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ya. Harus tabayun. Ya, agar apa? Ya, tidak terkena apa? Berita yang menyesatkan. Ya. Antusibu qaumam bijahalah. Ya, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ya, sehingga menjadi orang yang menyesal karena salah menerima berita. Nah, karena hadis itu juga berita. Ya, seperti di definisi awal, hadis itu juga bisa disebut dengan khobar. Nah, hadis dengan periwayat seperti ini masih bisa ditolerir. Nah, kalau hadis sifatnya tidak terlalu lemah, dhaif biasa, ini masih bisa ditolerir kelemahannya dengan syarat ya, ada dukungan dari hadis yang lain yang minimal sederajat. Ya, derajatnya sama. Jadi kalau ada datang suatu riwayat melalui orang yang berbeda, misalnya A meriwayatkan hadis, ya, tapi si A ini dikenal agak lemah hafalnya. Nah, si B datang dengan hadis yang sama. Nah, ini maka riwayat A bisa didukung oleh riwayat B. Ya, syukur ada lagi yang C, ada lagi yang D. Maka bisa naik tingkatnya. Nah, kemudian yang kedua, nah itu ada yang dhaif jiddan. Yang lemah sekali, sangat lemah. Ya, betul-betul kalau ngapal itu buyar. Karena memang kelebihan orang Arab zaman dahulu itu adalah kekuatan hafalannya. Ya. Orang-orang Arab itu kan penghafal syair. Ya, di masa jahiliyah, syair-syair itu dihafal. Ya. Mereka tidak bisa menulis, tapi pintar menghafal. Maka umat Arab itu disebut dengan bangsa umi. Tidak bisa baca tulis, tapi kuat menghafal. Ya. Nah, sekarang orang mulai banyak menulis, tapi hafalannya makin lemah. Ya, karena memang memanjakan. Kemudian, nah, yang kategorinya dhaif jiddan adalah hadis yang diriwayatkan oleh periwayat pendusta. Ya, kalau orangnya itu memang pendusta, nah, maka bisa disebut dhaif jiddan. Kalau yang dhaif itu tidak sampai taraf pendusta, hanya hafalannya kacau, gampang lupa, atau istilahnya apa? Amnesia, ya. Bukan anemia ya, amnesia, lupa. Ya. Yang mungkin waktu kecil kurang makan ikan. Ya. Nah, kalau di apotek katanya ada obat penguat hafalan tuh, cerebrofit, nah, biar otaknya agak encer. Ya. Nah, kalau ini pendusta. Jadi kalau dhaif jiddan ini yang meriwayatkan pendusta, orangnya suka bohong. Nah, maka sampai nanti bisa masuk pada kategori hadis maudhu atau palsu. Nah, selain periwayatnya, perawinya ini pendusta, juga tertuduh dusta. Tertuduh. Jadi tertuduh saja itu bisa menyebabkan hadis masuk dalam kategori dhaif jiddan. Nah, seperti hadis matruk atau hadis mungkar. Yang diriwayatkan oleh yang tertuduh atau disebut muttahamun bil kadzib, ya, tertuduh berdusta. Nah, atau kemudian diriwayatkan oleh ahli bid'ah, ya, yang cara ibadahnya so aneh-aneh, ya, nambah-nambahi apalah itu. Kemudian juga periwayat yang mubham atau majhul, tidak dikenal. Jadi orang itu bisa dikenal dalam meriwayatkan hadis. Pertama, dia bergurunya dengan siapa, syekhnya siapa, pernah belajar di mana. Nah, kalau diteliti si gurunya tidak pernah mengetahui bahwa si murid itu pernah belajar kepadanya, atau sebaliknya si murid itu tidak mengenal guru itu, yang ketika itu namanya orang mencari hadis itu sampai dari satu negara ke negara lain.
Bahkan kita tahu ya Imam Bukhari itu kan di wilayah negara Soviet ya, Bukhara. Ya, itu kan orang luar Arab. Tapi dia bisa menuntut hadis, mencari hadis itu sampai ke negeri Arab yang jauh ketika itu. Belum naik pesawat, jalan kaki. Ya, berarti betapa luar biasanya orang mencari hadis, ya, mencari ilmu gitu ya. Kalau sekarang baru dekat aja males gitu. Orang dulu sampai bahkan apa terkenal karena kalau di orang istilahnya dipukul perutnya itu keluar hadisnya ya. Dan bisa menilai apa tidak, sehingga ya, ada musnad Imam Ahmad apa segala macam ya. Kenapa mereka tidak membuat sahih ya, ya karena hadisnya campur gitu ya, sehingga yang disebut ada sahih itu ya hanya sahih Bukhari dan sahih Muslim. Nah yang lain namanya ada kitab sunan, ada kitab musnad. Kalau Imam Malik itu kitabnya namanya Al-Muwatta, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal Musnad. Nah, yang lain kitab Sunan. Maka ada Kutubus Sittah, ada Kutubut Tis'ah. Nah, jadi mubham majhul. Kemudian periwayat yang hafalannya kacau atau kebolak-balik, muttarib. Ya, hadis yang muttarib. Jadi periwayatan hadisnya itu terbalik-balik. Atau ada hadis maklub, terbalik. Ya, hadis-hadis sholat, nah itu perlu diteliti misalnya. Mana yang ditaruh dulu? Lututnya dulu, apa tangannya dulu? Nah itu bisa kita temukan diantaranya di kitab Bulughul Maram ya, tentang kalau orang sholat posisinya seperti onta mendekam itu. Nah sebaiknya dicek. Kalau kita punya kitab Bulughul Maram, nah lebih baik lagi beli bukunya, syarahnya, namanya kitab Subulus Salam atau Minhatul Alam juga ada. Itu bisa ngecek untuk hadis-hadis itu karena ada keterangannya lebih lanjut. Nah hanya saja kalau yang Bulughul Maram yang beredar di Indonesia ini yang diterjemahkan oleh A. Hasan, nah itu ya ada tapi masih kurang penjelasannya masih kurang luas gitu ya. Nah kemudian hadis yang kedhaifannya keterlaluan, nah, ini tidak bisa mendukung satu sama lain. Jadi kalau yang sudah dhaif jiddan ini tidak ada dukung mendukung. Ya pokoknya sudah tertolak saja. Tapi kalau yang dhaif tidak sampai jiddan, tadi masih bisa diangkat ya dengan periwayat yang lain. Ya, karena kalau sudah dhaif jiddan ini rata-rata itu berkaitan dengan integritas karakter atau akhlak. Jadi orang itu kalau sudah pembohong, ya pembohong gitu ya. Ya, maka sekali orang itu bohong biasanya akan dicap bohong. Sama seperti orang yang utang. Sekali utang orang bayar, biasanya utang itu ya orang bayar. Oke, gitu ya. Nah, contoh di sini hadis-hadis ya, yang perlu nanti bisa diperiksa. Hadis keutamaan surat Yasin misalnya. Nah, di sini disebutkan ya, dari riwayat sahabat Anas gitu ya. An Anasin qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli syai'in qalban. Wa qalbul Qur'an Yasin. Wa man qara'a Yasin kataballahu lahu bi qiraatiha qiraatal Qur'an 10 marrat." Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi nomor 2812, kemudian Darimi nomor 3282. Nah, semua jalurnya melalui Humaid bin Abdurrahman yang dhaif. Nah, kalau kita teliti sanadnya ini nanti akan melalui nama Humaid bin Abdurrahman. Nah, nama Humaid ini dikenal sebagai orang yang dhaif. Gimana cara mengetahui orang ini dhaif, lemah dalam hafalannya? Nah, itu ada kitabnya. Ya, kitabnya ada Tahdhibut Tahdhib atau Taqribut Tahdhib. Ya.
Ada kitabnya agak tebel, yaitu isinya tentang biografi para rijalul hadis. Ya memang butuh modal begitu ya untuk beli bukunya. Nah, ini hidupnya tahun berapa? Dia berguru dengan siapa? Disebutkan, oh dia orang yang lemah hafalannya. Nah, sehingga ini akan mencederai suatu hadis yang disebut dengan illah. Ya, kemudian ada juga dari perawi itu nama Harun Abu Muhammad. Ya, Harun Abu Muhammad ini orangnya majhul. Majhul itu tidak pernah dikenal dia meriwayatkan hadis. Kok tiba-tiba dia meriwayatkan? Nah, maka aneh. Majhul, tidak diketahui. Nah, ini bisa dicek dalam kitab Imam Suyuti. Ya, Munawi menilainya dhaif dalam kitab Faidul Qadir. Nah, tentang keutamaan surat Yasin. Yang bunyi hadisnya ini ya, bukan berarti Yasin enggak utama. Ada yang utama, tapi cara meriwayatkan hadisnya itu. Misalnya ada hadis memotivasi orang kalau baca surat ini pahalanya begini. Yang masalah bukan masalah suratnya ya, tapi cara meriwayatkan hadisnya itu yang tidak dibenarkan. Jadi Islam itu kan agama yang jujur, artinya boleh memotivasi seorang untuk rajin beribadah, membaca Al-Quran, baca surat, tetapi tetap cara meriwayatkannya tidak boleh kemudian mengatasnamakan Nabi dan berbohong. Jadi tetap harus, kalau memang itu hadis katakan hadis, kalau bukan ya katakan bukan, begitu. Ya, walaupun untuk memotivasi, maka ada kitab namanya At-Targhib wa Tarhib. Targhib itu motivasi, jadi untuk mengajak orang agar punya semangat. Ya, dan juga Tarhib itu ancaman. Ada kitab namanya Targhib wa Tarhib. Nah, kemudian hadis membaca Yasin pada orang mati. An Ma'qil Ibni Yasar qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'u Yasin ala mautakum. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 2714, Ibnu Majah 1438, kemudian Ahmad 19415, kemudian Ibnu Hibban nomor 3002. Nah, disebutkan ya, semua periwayat hadis ini melalui orang yang bernama Abu Usman ya, dari ayahnya. Nah, keduanya majhul. Jadi Abu Usman dan ayahnya disebut sebagai orang yang majhul, tidak dikenal meriwayatkan hadis. Nah, jadi masalahnya ini pada perawinya. Nah, kemudian meski Suyuti kemudian nilainya hasan, tapi menurut Suyuti ya boleh jadi Suyuti dia menemukan ada riwayat lain melalui jalur lain ya, sehingga martabatnya hadis ini bisa terangkat sampai ke hasan. Baik begitu ya. Tetapi di sini namun Daruqutni, Imam Daruqutni, kemudian Nawawi, Ibnu Hajar dan Munawi mendhaifkannya. Ya, sehingga disebut di sini yang menilainya hasan hanya Suyuti. Kenapa bisa berbeda? Ya, karena orang-orang ini mungkin belajar dengan syekhnya juga berbeda. Ya. Ini, ya, tapi lebih banyak yang mengatakan dhaif ya, daripada Suyuti. Nah, memang ini sebenarnya wilayahnya orang yang mengkaji di tarjih gitu ya. Jadi kalau di majlis tarjih itu ya harus tahu tentang ilmu hadis. Seperti orang MUI gitu ya. Orang-orang yang duduk di MUI sana itu harus tahu bagaimana cara menilai suatu hadis itu sahih apa tidak. Nah, maka masalah halal haram itu tidak hanya masalah administrasi. Bukan masalah administratif, tetapi keilmuan juga. Bagaimana bisa menilai suatu hukum. Ya. Nah, kemudian hadis tentang tidurnya orang puasa itu ibadah. Naumus shaim ibadah. Ini kan populer. Buat motivasi. Wis nek puasa turu wae mana maksiat. Ya lebih baik ngaji daripada tidur ya. Nah, disebutkan di sini hadis ini diriwayatkan dari Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman tentang cabang iman. Kemudian Suyuti menilainya dhaif karena terdapat Ma'ruf bin Hisan. Jadi orang bernama Ma'ruf bin Hisan yang orangnya itu lemah. Kemudian juga ada Sulaiman An-Nahi yang disebut dengan si pendusta.
al-kadzab atau pemalsu hadis. Ya, jadi naum shaim ibadah ini ternyata ya, dhaif, atau bahkan menurut di sini ya ada yang menilainya sampai dengan ya, maudhu gitu ya, karena ada pendusta, pemalsu hadis. Ya, naum shaim ibadah. Kemudian ini, berpuasalah maka kamu akan sehat. Sumu tasihu. Memang puasa itu bisa menyehatkan. Tapi masalahnya adalah cara meriwayatkan ini loh. Kalau kemudian diakukan bahwa ini hadis dari Rasul, padahal Rasul tidak pernah mengatakan itu, maka kena hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jadi telah berdusta atas nama Rasul, padahal Rasul tidak pernah mengatakan. Boleh memang sehat itu nggak apa-apa, tapi katakan ini bukan hadis gitu loh. Ini hanya kata-kata motivasi gitu ya. Nah, ini tadi. Nah, kemudian hadis awal Ramadan rahmat. Ya, biasanya kalau di mimbar kan para dai penceramah ceramah gitu ya, memotivasi ya, bahwa awal bulan Ramadan itu rahmat, pertengahannya magfirah gitu ya. Kemudian akhirnya itqun minan nar gitu ya. Boleh-boleh saja, tapi jangan dikatakan ini kemudian hadis sahih. Nah gitu. Yang penting penyampaiannya itu, jangan sampai ini hadis dari Rasul. Nah, gitu. Karena takutnya kita kemudian berdusta atas nama Nabi. Nah disebutkan di sini ya, hadis lewat Al-Baghdadi, kemudian Dailami, Ibnu Asakir, ya, Al-Ukaili ya, menyebutnya dalam kitab Az-Du'afa. Ya, As-Suyuti menilai hadis ini dhaif. Nah, kemudian Albani menilainya mungkar. Mungkar itu menyelisihi yang lain. Ya, karena ada orang bernama Salam bin Sawar. Ya, bahkan disebut matrukul hadis. Ya, karena ada Maslamah bin Salt. Ya, Maslamah bin Saltin. Nah, kemudian ada redaksi yang panjang dalam Sahih Ibnu Huzaimah bahwa Nabi khutbah di akhir bulan Sa'ban, namun riwayat ini juga dhaif karena ada Ali bin Zaid bin Jud'an. Nah, ini tidak dapat dijadikan hujjah. Ya, sehingga Ibnu Huzaimah sendiri meragukan hadis tersebut. Nah, jadi tentang awal syahr Ramadan rahmah, ya, ini disebut hadis ya, dhaif. Ya, ini memang motivasi ya, hadis motivasi. Nah, nanti kita lihat pengamalan hadis dhaif itu boleh apa tidak, nanti ada setelah ini. Nah, kemudian hadis setahun penuh menjadi Ramadan semua. Nah, hadis ini ya, sebenarnya matanya panjang. Nah, diriwayatkan melalui Ibnu Huzaimah. Nah, kemudian disebut Abu Ya'la Al-Baihaqi, dikutip oleh Utsman Al-Khubari ya, dan Ad-Durrah, dan kemudian Al-Mundhiri dalam kitab At-Tarhib. Ya. Selain tanda kepalsuan, ada pada matan yang panjang dan juga janggal karena pahala yang sangat besar, juga ada pada Jarir bin Ayyub Al-Bajali, ya, dinilai sebagai pemalsu hadis. Nah, ada orang yang disebut sebagai pemalsu hadis, yaitu Ayyub ya, Al-Bajali ya, dalam hadis ini. Kemudian ini juga ya, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan ya, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Itu kan populer. Nah, menurut Albani ya, menilainya ini tidak memiliki sumber ya, sehingga kualitasnya dhaif. Ya, tapi disebut dalam kitab Gharib li Ibni Qutaibah, ya, Siqat li Ibni Hibban, kemudian Al-Zuh ya, li Ibnil Mubarak, ya, disebutkan ada sanad, ya, tapi tidak bersumber dari Nabi, ya, melainkan Ibnu Amr Ibnu Al-As, ya, jadi putra dari Amr bin As. Siapa itu Amr bin As? Amr bin As itu adalah gubernur yang diutus oleh Umar bin Khattab untuk membuka Mesir ketika itu, ya, sehingga beliau membangun masjid pertama kali di Mesir,
namanya Masjid Amru bin As di kota Fustot. Karena ketika itu pasukan kaum muslimin membuat tenda, maka disebut Fustot. Ya, sampai hari ini ada masjidnya. Ya. Nah, ini ternyata anak dari Amru bin As. Ya, jadi tidak sampai ke Nabi. Nah, adapun yang di bawah ini tidak lagi dhaif tetapi sudah maudhu. Yang dhaif tadi masih mending. Nah, kalau yang maudhu ini ya sama sekali bukan hadis. Ya, misalnya siapa mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhannya. Itu kata-kata Ibnu Arabi. Ibnu Arabi itu seorang sufi. Kata-katanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa tahu dirinya maka dia tahu Tuhannya. Nah, itu ternyata kata-kata seorang sufi. Nah, kata-kata Ibnu Arabi ini bahkan kemudian diadopsi di kalangan orang yang percaya dengan manunggaling kawula Gusti itu, yang mengikuti al-halat. Al-halat itu kan sebenarnya guru-gurunya dari Syekh Siti Jenar. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sing sapa reti dheweke reti Gustine. Ya. Akhirnya akulah Tuhan. Jadi Allah itulah aku. Ya aku, ingsun gitu. Nah, itu kata-kata sufi, tapi ya kebablasan gitu ya. Nah, kemudian dua kelompok yang apabila keduanya baik maka baiklah semuanya. Namun apabila keduanya jelek maka buruklah semuanya. Nah, ini juga ya al-ulama al-umara itu yang disebut ini. Ini hadis maudhu. Yang HDM ya, ini hadis maudhu. Perselisihan pendapat adalah rahmah. Ikhtilafu ummati rahmah. Itu ternyata juga maudhu itu ya. Ikhtilafu ummati rahmah. Ini sayang nggak bisa ditampilkan ya di Maktabah Syamilah itu kalau kita cari ya ada keterangannya. Ikhtilafu ummati rahmah. Itu hadis yang maudhu. Ya. Kemudian cinta tanah air sebagian dari iman. Hubbul watan minal iman. Sebenarnya masalahnya bukan kata-katanya, tapi kalau ini kemudian dinisbatkan sebagai hadis. Ya. Artinya kata-kata ini kan baik-baik saja. Ya. It's no problem ya. Cuma ketika ini kemudian dikatakan hadis, padahal bukan hadis, nah itu tadi. Berarti berbohong atas nama Nabi. Karena kata-kata ini baik untuk memotivasi orang berjuang begitu ya. Ya. Aslinya ini diambil dulu dari pernyataan Rasul ketika Rasul itu sebenarnya tidak ingin berhijrah karena cintanya beliau terhadap Mekah. Ya, tetapi karena kondisi dan situasi yang mengharuskan beliau untuk hijrah ke Madinah, akhirnya beliau pergi ke Madinah. Ya, karena tanah airnya Rasul itu aslinya ya memang Mekah, tanah lahirnya begitu. Ya, kemudian ini digunakan sebagai kata-kata untuk membangkitkan semangat kaum muslimin dalam berjihad melawan penjajah gitu ya. Nah, kemudian ada memandang wajah cantik adalah ibadah. Itu juga ada, itu di kitab Maudhu'at. Kemarin saya bawa hari ini enggak? Kitab Maudhu'at ya. Ibnu Jauzi ya. Kalau ini hadis dhaif begitu ya. Memandang wajah cantik adalah ibadah ya, enggak ibadah. Karena ini bertentangan dengan ayat ya. Wa qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim atau wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihin wa yahfadna furujahun. Suruh nundukin mata di Al-Qur'an, kok malah memandang wanita cantik ya. Kecuali kalau istrinya, itu ibadah ya. Tapi bukan hadis ini maksudnya. Kalau memandang wanita bukan istrinya, nah itu malah maksiat namanya. Nah, kemudian memandang wajah cakep dapat memperjelas pandangan. Nah, itu juga hadis maudhu. Nah, wanita adalah tiang negara. Nah, ini juga asalnya bukan hadis. Nah, kemudian sombong terhadap orang yang sombong adalah sedekah. Nah, ini juga bukan hadis ya. Ya. Nah, kalau biasanya di pesantren-pesantren itu diajari namanya syair-syair Arab ya, termasuk mafudot ya. Ya, tapi mafudot itu juga bukan hadis gitu ya. Itu kata-kata mutiara ya, gitu. Nah, sekarang sampai pada hukum mengamalkan hadis dhaif. Ada tiga pendapat ya mengenai hal ini. Pertama,
hadis dhaif tidak bisa diamalkan sama sekali, termasuk dalam hal fadhailul a'mal dan al-mawaid. Ya, jadi pendapat pertama, ya, karena ada 3 pendapat. Pendapat pertama sama sekali mengatakan tidak boleh mengamalkan hadis dhaif, baik dalam fadilah-fadilah keutamaan amal ataupun hadis-hadis tentang nasihat. Yang mengatakan ini adalah Yahya bin Ma'in, Ibnul Arabi, ya, Al-Bukhari, Muslim, Ibnu Hazm. Ya, ini yang mengatakan tidak sama sekali. Nah, kemudian yang kedua, hadis dhaif bisa diamalkan secara mutlak. Nah, ini yang mengatakan, yang mendukung ini yaitu Abu Dawud, ya, kemudian Imam Ahmad. Nah, mereka berpendapat bahwa hadis dhaif lebih baik daripada ra'yun, perseorangan. Jadi menurut Imam Ahmad dan Abu Dawud, katanya hadis dhaif itu masih lebih baik daripada hanya pendapat seseorang. Nah, kemudian pendapat yang ketiga, ya, dalam hal fadhail atau mawaid, dalam hal masalah fadilah, keutamaan, ya, atau nasihat-nasihat dan yang semisal, bisa digunakan selama kedhaifannya tidak keterlaluan, ya, tidak sampai dalam kategori yang maudhu tadi. Tapi dalam hal akidah dan hukum tetap tidak bisa digunakan. Nah, yang mengatakan ini Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, An-Nawawi Al-Iraqi. Nah, jenengan mau milih yang mana? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga? Enggak, dipilih. Nah, ini bukan dagangan, ya. Ya. Kalau saya setuju dalam hal mungkin kalau yang ketiga ini, saya setuju kalau akidah tidak sama sekali tidak ada toleransi untuk mengambil hadis dhaif itu. Karena akidah itu qat'i. Ya, kalau fadhail ya masih beberapa gitu ya. Tapi harus juga perlu diperhatikan juga. Ya, tapi memang lebih baik kalau bisa mencari yang sahih, ya itu lebih baik. Ngapain nyari yang dhaif gitu ya? Kalau bisa mencari yang sahih. Ya, memang terus terang mengkaji hadis itu sulit ya, sehingga tidak semua orang itu tahu. Nah, butuh perangkat, butuh kitab dan lain sebagainya. Nah, kemudian boleh meriwayatkan hadis dhaif untuk pengetahuan selama dijelaskan kualitas, ya, dan tidak diungkapkan dengan kesan mantap tentang kesahihannya. Nah, ini mungkin rambu-rambu bagi para penceramah nanti kalau pas bulan Ramadan, kalau menyampaikan hadis ya kira-kira hadisnya dhaif ya sampaikan dhaif, kalau sahih ya sahih. Ya, kalau tidak tahu belajar berarti harus dicari tahu gitu. Nah, ini kelemahannya. Ya, takutnya kita berbohong atas nama Nabi itu. Ya, memang kita dikasih usia ini ya untuk belajar. Karena memang ilmu Allah itu ya lautan gitu ya. Jadi harus kita manfaatkan untuk terus mengkaji. Ya, jadi tadarus itu ya tidak hanya maca Quran tok gitu ya, tapi perangkat-perangkat untuk memahami Al-Qur'an. Berarti hadis ya, hadisnya juga. Nah, ungkapan yang disepakati dalam menyampaikan hadis yang diragukan kesahihannya adalah ruwiyah atau fima yurwa. Ya, yang diriwayatkan atau yang ya, diriwayatkan atas siapa, tapi tidak perlu mungkin menyebutkan nama Nabi intinya. Nah, mungkin itu ya, takutnya ke malaman. Mungkin kalau ada pertanyaan dari bapak sekalian, monggo. Nggih. Terima kasih Ustaz terkait hadis tadi yang mutawatir dan ahad gitu ya. Yang Ustaz jelaskan tadi kan seperti Syekh Abdul sama Syekh Ridho gitu ya. Itu kan menolak hadis ahad untuk akidah gitu ya. Kalau di Muhammadiyah ditarjih gitu. Terkait akidah harus mutawatir atau bisa mutawatir dan ahad. Nggih. Baik. Kalau di Muhammadiyah hadis ahad masih bisa dipertimbangkan untuk digunakan.
Ya, jadi Muhammadiyah walaupun madhab pembaharuannya kan sebenarnya mengadopsi pembaharuan Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho juga. Ya. Tapi dalam penggunaan hadis ahad di Muhammadiyah masih memperhitungkan, artinya menggunakan hadis ahad masih bisa diterima. Karena kenyataannya seperti hadis-hadis tentang kiamat khususnya. Ya, kalau kita baca di hadisnya Bukhari itu kan sahih, tapi ada beberapa hadis tentang kiamat, misalnya hadis tentang turunnya Isa. Ya, Nazara Isa itu ala manaratil baydha. Ya, Isa itu akan turun di sebuah menara putih yang ada di Damaskus. Itu riwayat hadisnya ahad. Ya, hadis kiamat, tapi itu tetap kita gunakan ya. Nah, di Muhammadiyah juga masih menggunakan itu. Nah, kalau di Indonesia ini kelompok yang menolak hadis ahad, Hizbut Tahrir. Itu menolak itu, hadis ahad. Nih. Termasuk mungkin kalau hadis ahad itu, kalau orang menolak hadis ahad semua, mungkin ibadah kita repot juga. Karena hadis ahad itu apa? Innamal a'malu binniyat, itu hadis ahad. Karena hanya melalui jalur Umar. Nah, nek ra niat salat ora sah. Nah itu. Nggih, mungkin ada lagi yang lain. Oke, monggo. Saya mau menanyakan terkait dengan bagaimana kita memahami hadis dalam konteks Al-Quran. Karena ada beberapa hadis yang kalau kita letterlek ya, secara tekstual, misalkan hadis tentang isbal ya. Nah, kalau kita tekstualnya itu kan, kalau yang isbal itu di bawah mata kaki itu kan masih gerakan. Apakah kita harus tekstual seperti itu atau harus mencari tafsirnya atau Terus yang kedua tentang sanad ya, terutama biasanya kalau mereka ya para yang memahami mengalami tafsir gitu ya, itu kan mencari sanad yang itu sanadnya sampai ke jalur Rasulullah. Nah, apakah memang kita harus seperti itu? Ya, wajib harus mengetahui apa sanad kita sama Rasulullah atau tidak? Ya. Saya kira itu. Ya, tentang isbal. Nah, isbal ini kan seringkali menjadi ikhtilaf juga ya, khususnya antara kelompok salafi dengan yang tidak. Ya, ada hadis yang seperti ini, la yang durullah ila man jara thaubahu huyala. Ya, huyala itu apa? Huyala itu sombong. Nah, itu salah satunya disebutkan dalam kitab Bulughul Maram ya. Nah, tetapi ada cara membaca hadis agar tidak letterlek. Jadi mencari hadis yang satu tema, namanya kajian hadis tematik. Seperti juga tafsir tematik, dikumpulkan hadis-hadis yang berkaitan. Nah, kalau yang dalam la yang durullah ila man jara saubahu huyala, Allah itu tidak akan melihat orang yang berjalan ya dengan mendelusurkan kainnya sampai ke bawah mata kaki dengan cara sombong. Nah, maka di sini ada keterkaitan antara berjalan dengan cara sombong itu dengan kain itu. Kira-kira menimbulkan kesombongan apa tidak? Dan apakah ketika disebutkan dengan kata la itu bisa berarti la lil karohah, la li tahrim. Kalau dalam ilmu usul fiqh nanti dijelaskan oleh Pak Fahmi di pertemuan berikutnya. Kalau la itu sifatnya adalah untuk li tahrim, berarti haram sama sekali. Tapi kalau la untuk lil karohah itu hanya sebagai sesuatu yang tidak disukai oleh Rasul. Nah, seperti la yasrobanna ahadukum qaiman. Janganlah kamu minum dengan berdiri. Nek ngadeg apa dosa? Tidak berdosa, tapi makruh. Sama. Nah, jadi menjulurkan kain sampai di bawah mata kaki itu sifatnya adalah tidak sampai dengan tahrim ya, bahkan mungkin ada yang menyebutkan itu adalah disunnahkan. Sunnah itu ma yuthabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Kalau dilakukan mendapat pahala, kalau tidak ya tidak berdosa. Nah, jadi di sini tidak menjadi suatu kewajiban. Maka
cara dalam tarjih yang bagus itu adalah mengumpulkan hadis tadi antara satu hadis dengan hadis yang lain, sehingga apa ya, tidak terlalu tekstual. Karena kalau tekstual susah hidup kita ini. Nah, Nabi makan pakai 3 jari, orang Indonesia makan soto apa ya bisa 3 jari. Nah, konteksnya juga harus dilihat, konteksnya ketika itu apa. Maka ada asbabul wurud. Nek Nabi ki mangan biyen nganggo tangan telu, 3 jari. Itu karena makannya di sana roti. Iso dicumut nggih. Nek di sini makan soto, gogrok kabeh kan gitu. Nah, itu. Maka perlu melihat konteks juga. Ya, karena Al-Qur'an itu hadis maupun Al-Qur'an sama ya. Itu akan menyesuaikan juga konteks juga ya. Jadi tidak harus tekstual, letterlek. Nah, kalau letterlek itu ya susah nanti. Sama seperti orang wudu itu. Di surat Al-Maidah itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya. Ada kata ilal marafiq. Nah, kemudian juga di situ ada kata aula mastumun nisa. Nah, terutama yang aula mastumun nisa. Kalau orang disentuh perempuan ketika wudu, ya, itu batal apa tidak? Nah, makna aula mastum itu apa? Aula mastum itu ternyata tidak hanya sekedar menyentuh, tapi itu bahasa santun Al-Quran untuk menggambarkan bahwa ya, lamastum itu sentuhan dalam arti hubungan suami istri. Nah, maka dalam madhab Syafi'i, kalau orang sedang tawaf di Ka'bah, gimana menghindari sentuhan dengan yang lain gitu? Wah, kena wudu. Orang rampung-rampung tuh tawaf muter Ka'bah itu. Nah, itu. Jadi tidak semestinya memahami baik Al-Qur'an maupun hadis itu secara letterlek. Nah, maka butuh namanya kitab syarah hadis. Jadi kalau kita sudah punya kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya perlu kita beli syarahnya. Agar apa? Ada penjelasan lebih lanjut. Ada perbandingan antara hadis ini dengan hadis yang lain. Nah, sehingga muncul tarjih. Nah, maka sebenarnya di Muhammadiyah itu sudah bagus sekali ada namanya cara untuk tarjih dalam hadis. Nah, menimbang. Ya, bahkan kalau perlu antar madhab, oh Syafi'i begini, oh Maliki begini, oh Hanafi begini, oh Ahmad begini. Nah, dari madhab-madhab itu kemudian ditimbang mana yang paling kuat dasarnya. Nah, itu yang diambil. Jadi orang yang melu-melu, nah gitu ya. Nah, itu sudah masuk dalam kategori betul-betul ittiba, ya. Tidak hanya taklid buta. Nah, itu. Jadi terkait dengan isbal itu tidak sampai dalam kategori tahrim, gitu ya. Tidak masuk sampai dalam kategori itu haram, tidak. Apalagi kemudian memandang orang yang tidak mengamalkan itu kayaknya mau ngeraih Islam gitu. Nah, itu lebih parah lagi, gitu ya. Ya, hanya masalah celana, karena urusan yang besar masih banyak juga. Ya, ada lagi mungkin yang lain. Oh, tadi Pak Sinten, Pak Mol ya. Nah, terkait dengan perang Tabuk di surat At-Taubah ayat 83. Jadi ini kaitan dengan perilaku orang munafik. Perang Tabuk itu adalah perang yang sangat berat karena umat Islam ketika itu harus menghadapi pasukan Romawi. Pasukan Romawi itu kan kita tahu pasukan yang ketika itu dari sisi kekuatan banyak prajuritnya, ya, ratusan ribu. Ya, sedangkan pasukan Muslimin kan masih sedikit di Madinah. Nah, di saat yang seperti itu dan umat Islam sedang sulit, ada muncul orang-orang munafik yang tidak mau ikut berperang. Ya, terus tiba-tiba, oh nanti kalau ada perang lagi saya mau ikut. Ya, maka ditolak, ya, selamanya untuk ikut itu karena ini ngomong tok ya, cuma orang-orang munafik. Ya, jadi konteks seperti ini sebenarnya adalah ya dalam kehidupan kita. Ya, kalau ada orang ya ketok iki ya sama Islam itu punya loyalitas. Ya. Ning jebulane dia menyembunyikan sesuatu. Ya, kalau ada senangnya dia datang, korban misalnya kayak korban
Idul Adha melu yang masjid. Golek daging. Ning nek ora ketok. Ramadan ora ketok, Jumatan ora mangkat. Ning nek ana daging mangkat gitu. Nah, mungkin bisa jadi ya ada benih-benih kemunafikan. Karena ciri-ciri kemunafikan tuh disebutkan jelas di Al-Qur'an. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Nah, itu di akhir juz 4 dari surat An-Nisa ya. Juz 5 bukan juz 4 ya. Nah, itu disebutkan tentang ciri orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka mau berdiri untuk sholat itu malas ya. Tapi kalau mereka ya sedang bareng-bareng gitu kelihatannya semangat sholat. Ini nek dhewe malah ra gelem sholat. Nah, gitu. Apa nek perlu sholatnya disuwek-suwek kene ana wong gitu ya. Nah, itu ciri-ciri orang munafik kayak gitu. Ya, innal munafiqina yukhadi'u Allah, berusaha menipu Allah padahal mereka menipu diri sendiri. Nah, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas, riya, ingin dilihat. Nah, itu ciri-ciri begitu ya. Ini sahabat dalam kategori yang dikategorikan dengan perang Tabuk itu yang ciri-cirinya orang munafik. Nah, itu sudah terjadi tidak hanya pas perang Tabuk, tapi benih itu sudah muncul ketika perang Uhud. Ya, perang Uhud. Nah, ketika itu umat Islam sudah menang, tiba-tiba ada yang membocorkan rahasia strateginya. Nah, dipanah dari atas. Nah, sampai Rasulullah giginya pun kena gitu ya. Nah, ini sampai di perang Tabuk masih ada. Dan puncaknya adalah ketika Rasulullah wafat, kemudian banyak orang yang kemudian kembali ke murtad. Ya, akhirnya diperangi oleh Abu Bakar. Nah, karena perang Tabuk ini termasuk perang-perang yang akhir di masa kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita perlu berwaspada, hati-hati. Ya, kalau ada orang kulitnya Muslim, bajunya Muslim, tapi hatinya kafir, itu munafik namanya. Ya, namanya serigala berbulu domba. Sampun tasih wonten pertanyaan? Boten nggih? Nggih, sampun, nanti tidak saya mendolimi hak-hak Bapak sekalian. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah min kulli dzamb wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.